sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Manado. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Vika Hamzah tentunya kembali menemani Anda dalam program kali ini, program Dialog Interaktif Indonesia Cerdas ya. Dialog interaktif yang membahas dunia pendidikan dari berbagai sudut pandang. Dan pendengar, pagi ini kita akan mengangkat topik atau tema yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, yaitu tantangan dan peluang guru di era digital. Dan era digital membawa perubahan besar tentunya ya dalam segala aspek, apalagi di dunia pendidikan juga ya. Dan teknologi berkembang pesat, metode pembelajaran juga berubah, serta peran guru pun juga ikut bertransformasi seperti itu. Nah, lalu bagaimana tenaga pengajar atau guru ya menyikapi perubahan ini, dan apa tantangan terbesarnya dan juga peluang apa yang justru bisa dimanfaatkan. Nah, untuk membahasnya saat ini telah hadir bersama saya di studio Pro 1 Manado dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu yang pertama ada Bapak Mervin P. Loloang, MPD, Kepala SMP Negeri 1 Manado. Selamat pagi Pak Mervin. Selamat pagi Bu Vika. Selamat pagi. Kabarnya baik Pak? Ya, sehat. Sehat dan semangat ya Pak. Iya, harus semangat. Ya. Apalagi membahas topik yang mantap sekali nih hari ini kita ya. Iya. Iya, dan yang kedua ada Bapak Alga Sanjaya, SPD GR, Guru SMP Negeri 1 Manado. Selamat pagi Pak Alga. Selamat pagi Bu Vika. Selamat pagi. Ya. Sehat juga dan Luar semangat. biasa. Luar biasa. Pastinya harus seperti itu ya. Dan kita juga nanti akan membuka interaktif ya untuk pendengar di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Jadi nanti pendengar Pro 1 yang ingin bertanya langsung ya dengan dua narasumber kompeten kita di pagi hari ini, silahkan langsung bergabung ketika sesi tanya jawab sudah saya buka ya. Dan untuk mengawali pertama, mungkin saya akan ke Pak Mervin dulu ya sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Mervin, bagaimana Bapak melihat kesiapan sekolah menghadapi transformasi digital di era saat ini? Silakan Bapak. Ya, yang pertama memang untuk saat ini perkembangan teknologi itu berkembang dalam hitungan detik. Sehingga jika kita, apalagi kita sebagai guru, tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, pasti akan tertinggal. Sebabnya untuk guru kita di SMP 1, semua guru itu diwajibkan untuk boleh mengikuti perkembangan yang ada. Teristimewa untuk saat ini, Bu Vika, SMP 1 telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat, pemerintahan Pak Prabowo Subianto dalam pembelajaran digitalisasi yang dikembangkan se-Indonesia. Dan kami telah menerima untuk media pembelajaran yang smartboard ini, karena memang di dalam pembelajaran dengan menggunakan smartboard ini banyak perubahan-perubahan yang termasuk guru juga mungkin belum sempat tahu itu sudah ada perubahan-perubahan seperti itu, sehingga guru itu harus menyesuaikan dengan perkembangan itu. Dan untuk guru-guru yang ada di SMP 1 semua sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dengan menggunakan media pembelajaran untuk multimedia ini yang dinamakan dengan interaktif flat panel atau papan interaktif. Di sini untuk tarifnya adalah membuat supaya siswa juga aktif di dalam pembelajaran ini. Dengan kata lain, dalam hal ini untuk pelajaran dibuat dalam dua arah, multi arah.
Oke. Jadi siswa dengan siswa berkomunikasi, siswa dengan guru, guru dengan siswa. Begitu juga dengan keaktifan siswa. Siswa lebih aktif dibandingkan dengan menggunakan papan yang whiteboard ini, yang hanya menggunakan spidol. Oke. Karena siswa langsung mengerjakan di papan interaktif yang ada. Oke. Jadi ini memang terobosan baru dari pemerintah Pak Prabowo saat ini, bahwa untuk semua sekolah mungkin sudah dapat, dan kami di SMP 1 memang sudah dapat 2. Oke. Jadi yang ini kita sudah gunakan, sehingga dengan perkembangan teknologi yang ada, karena sebenarnya ini smartboard yang ada, yang papan interaktif ini itu hampir sama dengan laptop, sama dengan tab yang ada, sehingga semua ada di dalam. Oke. Walaupun yang lebih spesifik lagi, di dalamnya itu sudah ada yang rumah belajar. Di mana rumah belajar itu sudah ada materi-materi pembelajaran, sudah ada resume pembelajaran, rangkumannya, maupun materi untuk presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Jadi ya sangat membantu dalam hal ini, sehingga saya berharap ini guru-guru memang harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Adaptif Jangan ya, sampai tertinggal dengan kondisi saat ini di era digitalisasi ini. Oke. Gitu. Oke, kalau Bapak sendiri menilai kesiapan dari sekolah dalam menghadapi era digital ini seperti apa, Pak? Gitu. Contohnya dengan perbantuan ini, gitu. Kira-kira bagaimana kesiapan guru-guru dan anak-anak? Apakah sempat ada terkendala kayak gaptek atau seperti apa begitu? Ya, memang kalau untuk kesiapan ini, ya dalam hal ini pemerintah memfasilitasi. Iya. Pemerintah memberikan pelatihan kepada guru-guru, Iya. dan guru telah mengikuti pelatihan itu. Sekolah kami SMP 1 ada yang mengikutinya, teman guru Pak Alga juga yang mengikutinya, dan di sekolah Pak Alga menularkan kepada teman-teman yang lain agar supaya mereka tahu menggunakan fitur-fitur yang ada di IFP ini, Oke. yang akhirnya semua guru bisa mengoperasikan dan bisa menggunakan untuk FP ini. Oke, Gitu. jadi ada pelatihannya Ya, itu juga ya Pak kesiapan. ya. Iya. Iya. Dan guru-guru juga diharapkan untuk bisa lebih terbuka untuk adaptif seperti itu ya. Dan nggak Iya. hanya guru, bahkan anak-anaknya juga begitu Iya, ya Pak ya. anak-anak menyesuaikan dengan perkembangan yang ada melalui guru-guru yang telah menerima pelatihan juga dari pihak sekolah. Dalam hal ini untuk narasumbernya adalah Pak Alga. Oke, gitu. baik. Jadi sebenarnya peran manajemen sekolah juga sangat menentukan keberhasilan adaptasi digital ini ya di lingkungan Iya, pendidikan iya, sangat seperti itu ya Pak. Baik, saya mungkin akan beralih dulu ke Pak Alga ya. Jadi kita mungkin akan mulai dari sudut pandang guru ini Pak. Jadi di era digital seperti sekarang, kira-kira apa tantangan paling nyata yang Bapak rasakan dalam proses pembelajaran? Silakan Pak. Saya sebagai guru merasa bahwa teknologi dan arus globalisasi ini pesat sekali. Anak-anak hampir menghabiskan waktunya melalui HP dan digital. Nah, maka dari itu torang guru-guru juga harus belajar digitalisasi dalam proses pembelajaran. Awalnya ketika Bapak Prabowo men-share programnya mengenai digitalisasi ini, guru-guru sempat bingung, kemudian galau. Aduh, gimana ini, bisa nggak ya? Gitu, bisa nggak ya ini? Gitu. Sempat ada yang bilang, aduh, KG ini nanti orang digantikan oleh AI ini, begitu. Sudah netting ya, overthinking. Tapi setelah ada pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan kerjasama juga dengan Kemdikdasmen, salah satunya saya telah mengikutinya. Oh, ternyata dengan adanya digitalisasi ini, kemudian ada juga bantuan hibah dari Bapak Presiden Prabowo ini, papan interaktif digital ini, ternyata memudahkan orang sebagai guru begitu dalam proses pembelajaran. Misal contohnya ketika guru IPA mengajarkan mengenai organ tubuh manusia, misalnya jantung, biasanya cuma lewat gambar, poster gitu kan, ataupun lewat layar proyektor LCD begitu. Tapi anak-anak tidak bisa membayangkan lebih jauh begitu, mengimajinasikannya kurang. Jadi kalau dengan papan interaktif digital ini kan bisa 3G.
bisa dibolak-balik gambarnya begitu. Jadi anak-anak lebih mudah dalam memvisualisasikan begitu Kak. Oke, baik. Pak, boleh diceritakan kira-kira apa perbantuan fasilitas dari pemerintah, apa saja detailnya seperti apa? Kayak tadi ada papan. Iya. Tadi apa Pak yang Papan bisa interaktif digital Nah, atau itu IFT. dia. Nah, itu bisa diceritakan apa saja Pak? Oke. Selama proses pembelajaran digital ini, selain pastinya papan interaktif digital yang SMP 1 sudah mendapatkan 2, dan saya dengar hampir nanti ke depannya Bapak Presiden mempunyai optimis bahwa setiap kelas harus ada papan interaktif digital gitu. Iya, betul. Nah, selain itu juga orang mendapatkan pelatihan digitalisasi, bagaimana melakukan coding AI, menggunakan proses pembelajaran STEM, sains dan teknologi. Iya. Kemudian saya sebagai guru BK, Oh, iya. Ternyata Bapak guru BK iya, ya. Oh, baik. guru BK, bagaimana ini nih tantangannya supaya memanfaatkan teknologi dalam BK. Nah, kemudian dalam hari guru lalu saya diskusi dengan Bapak Kepsek dan lain sebagainya untuk mengikuti kegiatan pemilihan guru berprestasi tingkat Manado juga provinsi. Bagaimana ini Pak Kep? Kemudian saya memberikan ide bagaimana kalau saya ingin memanfaatkan digital dalam proses pemilihan karir siswa SMP menuju SMA atau SMK, karena selama ini manual, jadi anak-anak checklist jadi membosankan. Iya, betul. Monoton. Iya. Akhirnya berkolaborasi dengan berbagai pihak membuat suatu aplikasi Manguni namanya. Itu aplikasi untuk tes kecerdasan majemuk. Jadi anak-anak memudahkan anak-anak dan juga orang tua pastinya dalam menentukan bakat atau arahnya siswa ini kemana, SMA atau SMK begitu. Dalam menemukan minat dan bakat anak masing-masing ya. Oke, baik. Wah, mantap sekali ini. Oke, lanjut lagi Pak. Di tengah berbagai tantangan tadi ya, seperti yang Bapak bilang ya, ada rekan-rekan guru yang overthinking, negative thinking. Aduh, takut ini digantikan dengan AI begitu ya. Nah, dan juga Bapak kan guru BK ya tadi. Bapak juga sempat bilang bagaimana caranya adaptif memanfaatkan di bidang BK Bapak ini memanfaatkan untuk peluang digital ini seperti itu kan ya. Nah, kira-kira peluang apa yang bisa dimanfaatkan secara detail gitu atau secara gambaran umumnya aja bagi guru memanfaatkan hal ini, seperti apa Pak peluangnya? Oke. Secara umum kalau penggunaan papan interaktif digital ini memudahkan sekali. Misal guru yang baru-baru torang ikuti kegiatan nasional, torang tadi yang sudah sempat disinggung oleh Bapak Kepsek, torang menjadi juara nasional, juara 2. Video pembelajaran digitalisasi dengan penggunaan papan interaktif digital. Torang shock juga, kaget, terharu, luar biasa karena kolaborasi. Jadi torang mengangkat isu lokal ke nasional. Jadi orang menggunakan kolintang digital dengan menggunakan papan interaktif digital. Jadi dimainkan oleh anak-anak, diajarkan oleh guru, kemudian guru-gurunya paduan suara dengan siswa. Gitu, luar biasa. Dan ini salah satu bentuk peluangnya ya yang dimanfaatkan ya Pak ya. Betul. Ternyata bisa ya, kolintang pun yang alat musik tradisional bisa diadaptasi ke bentuk digital. Nah itu, dan bahkan bisa juara. Oke, jadi kembali lagi ke personnya ya, kepada orangnya juga ya Pak ya, asal kita menerima apa yang baru-baru begitu kan, adaptif, jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal ya, begitu. Oke, saya kembali mungkin ke Pak Mervin ya Pak ya. Iya. Kira-kira bagaimana sekolah mendorong guru agar tidak tertinggal secara digital Pak? Jadi berarti kita agak mundur ke belakang ya Pak ya, gitu. Sebelumnya apa yang sudah dilakukan sekolah untuk agar mendorong guru untuk tidak tertinggal, untuk bisa adaptif, apalagi di tengah tantangan di era digital ini? Silakan Bapak. Memang sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan yang ada, kita cepat bergerak pada saat masa COVID ya. Karena memang pada masa COVID ini guru-guru itu semua mengajar dengan menggunakan ya secara online, sehingga dengan teknologi yang ada saat ini semua guru itu harus menguasainya. Jadi semua guru harus menguasainya karena memang pada waktu itu kan tidak ada tatap muka, sehingga guru-guru itu harus mengajar secara online dengan
menggunakan media apakah itu Zoom Meeting atau Google Meet. Jadi semua harus digunakan. Kemudian juga guru harus mempersiapkan model-model pembelajaran yang menarik. Karena kalau tidak, nantinya siswa pada saat penyampaian materi secara digital, maka mereka kalau tidak tertarik pasti mereka ya cuman sekedar untuk menyalakan kamera, tetapi dalam bentuk mungkin ya kalau mau dilihat di video kadang-kadang siswa itu membuka kamera tapi orangnya tidak ada. Ya. Karena itu kalau memang tidak tertarik. Iya, Sehingga memang diajak kepada guru-guru untuk membuat materi yang semenarik mungkin dan diselingi juga dengan ya brainstorming yang bentuk game begitu. Oke. Sehingga ada daya tarik yang harus guru buat sehingga siswa itu boleh mengikuti itu pelajaran dengan baik. Karena tantangan untuk teknologi sekali lagi ada mungkin yang digunakan oleh siswa yang gurunya tidak tahu. Teristimewa kami guru matematika, saya backgroundnya matematika. Karena kalau memang guru tidak memahami bahwa ternyata ada siswa yang menggunakan misalkan cuma apa itu matematika fotomat itu kalau kita foto soalnya jawabannya langsung keluar. Iya. Sehingga anak itu tidak berpikir dan tidak merangsang mereka untuk berpikir dengan mungkin, sehingga perkembangan dari anak jika guru tidak memahami bahwa ternyata ada yang membuat siswa itu ya cuma cari gampang begitu. Ya, betul. Cuman pakai AI dan mungkin ChatGPT itu kadang-kadang membuat siswa itu sudah terlalu membuat, sehingga guru-guru itu harus membuat materi itu semenarik mungkin dan harus menggunakan kemampuan untuk menggali potensi yang ada pada diri siswa. Oke. Ini tantangan memang karena dalam teknologi ini tantangan guru-guru kalau apalagi cuma mau bikin kasih PR, ya mungkin siswa di rumah itu cuma pakai di ChatGPT atau pakai AI sudah terjawab. Sebenarnya tantangan kepada kita sebagai guru adalah bagaimana proses mereka memahami konsep itu. Bukan hanya untuk mereka menggunakan teknologi yang ada gitu. Iya, betul. Jadi teknologi yang ada saat ini memang banyak membantu. Tapi kita harus tahu menjaring mana yang kira-kira boleh menggali potensi yang ada pada diri siswa dengan yang hanya mereka membuat siswa itu jadi malas untuk berpikir, untuk berkreasi. Karena semua sudah disiapkan oleh teknologi, termasuk ChatGPT, AI itu sudah. Ini di apa juga kan WA juga sudah ada, sehingga ya tantangan kita sebagai guru untuk mengembangkan kompetensi siswa itu dengan menggunakan teknologi itu harus lebih selektif lagi untuk penggunaan aplikasi yang ada. Lebih wise. Iya. Tapi dengan bantuan pemerintah yang digunakan saat ini di sekolah-sekolah untuk papan interaktif ini, karena di dalamnya itu yang saya katakan tadi, di dalamnya itu sudah ada yang kami terima ya, sudah ada rumah guru, rumah belajar, di mana di dalamnya itu ada materi-materi yang memang boleh digunakan untuk memahami konsep-konsep yang ada. Dan bukan itu saja, guru itu boleh mengajar secara kolaborasi. Jadi satu materi boleh 3-4 guru untuk mengajarkan. Ini rumah artinya guru ini ya di dalam rumah guru. Ya seperti contoh yang berhubungan dengan sekarang berarti SMP 1 sudah menggunakan kolintang digital. Gitu. Kolintang digital. Di dalam kolintang digital itu kan ada frekuensinya. Frekuensi ini diangkat oleh guru fisika. Kemudian di dalam frekuensi ini setiap ketukan itu ada besar frekuensi, itu juga digunakan oleh guru matematika dalam bentuk relasi dan fungsi. Begitu. Selain guru seni budaya yang harus mengangkat untuk kearifan lokal, dalam hal ini kulintang untuk digunakan sebagai alat musik. Ya. Di samping itu juga ya guru yang lain
ya, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mereka digunakan untuk membuat laporan penggunaan alat musik ini, gitu. Jadi sekali lagi ya kita coba untuk mengkolaborasikan dari satu submaterinya atau satu konsep ini digunakan oleh atau dikembangkan oleh beberapa guru ini. Iya, ini Gitu. menarik ya Pak. Jadi Iya. jadi kolaborasi semua guru juga Iya. di semua bidang ya. Tadi seni budaya, Iya, fisika, matematika, akhirnya dengan satu kolintang digital ini jadinya berkolaborasi Iya, begitu. begitu. Mantap sekali. Dan Pak, kira-kira tadi kan Bapak juga bicara tentang yang tantangan negatifnya ya gitu. Nah, kira-kira langkah konkret apa dari sekolah gitu untuk mengantisipasi kayak seperti tadi ya, anak-anak yang cari instan saja, cari gampang saja, semua lewat ChatGPT, lewat AI begitu. Kira-kira ada langkah konkret seperti regulasi atau peraturan atau seperti apa Pak? Ya, memang di dalam pelaksanaan ini biasanya dilaksanakan mereka untuk membahas atau mengerjakan tugas, Ya, gitu ya. ya, konteksnya Sehingga ya. memang untuk saat ini guru-guru itu memberikan titik berat penilaiannya ada pada proses, Oke. Sehingga untuk produknya, apakah pada hasil ulangan nanti, memang kami sudah menyiapkan untuk pembelajarannya dalam sekolah ID, itu juga digital dalam sekolah ID, di mana siswa itu kalau menggunakan laptop mereka tidak bisa pindah ke layar yang lain. Jadi mereka tidak bisa pindah mau cari ke Google atau mau buka ChatGPT, tidak bisa. Oke. Jadi ini untuk memprotek dan siswa hanya bisa membuka untuk materi yang ada, kemudian soal yang ada dan mereka harus menjawab sesuai dengan isi hasil pemikiran mereka, bukan hasil pemikiran Google atau ChatGPT gitu. Oke, jadi ada proteksinya Iya, ya. ada Jadi protek. tidak bisa buka ChatGPT dan lain-lain seperti itu ya. Oke, untuk Pak Alga ya mungkin ya. Ya, Kira-kira bisa diceritakan lebih detail lagi tentang rumah guru tadi ya. Mungkin secara teknis seperti apa? Jadi di dalam rumah guru atau rumah pendidikan Iya. itu banyak platform di dalamnya lagi program-programnya. Jadi banyak semua mata pelajaran ada di dalam platform tersebut. Oke. Itu platform dari Kemdikdasmen begitu. Oke. Kemudian misalnya di situ ada berbagai sumber bacaan siswa, e-book misalnya sudah. Kemudian ada juga video-video pembelajaran juga di situ. Kemudian ada juga lab maya virtual. Jadi anak-anak bisa menggunakan lab secara virtual di dalam platform rumah guru atau rumah pendidikan tersebut. Oke. Jadi sangat memudahkan sekali, apalagi mungkin sekolah-sekolah yang fasilitas labnya kurang. Tapi kalau SMP 1 luar biasa labnya. Sekalian promosi ya. Nah kemudian apalagi ditambah dengan dikolaborasikan dengan papan interaktif digital, jadi lebih luar biasa lagi penggunaannya itu rumah pendidikan itu. Oke, nah kira-kira kawan guru yang tadinya sudah negative thinking, sudah overthinking, sekarang seperti apa Pak? Sekarang malah rebutan nih. Tapi sekolah sudah memberikan jadwal, jadi bergiliran untuk pemakaiannya. bisa moving class, Oke. itu PID-nya, Iya. atau juga bisa jadi terjadwal setiap MGMP atau setiap mata pelajaran. Misal dalam minggu ini bahasa Indonesia penggunaan PID-nya, kemudian minggu depan IPA dan lain sebagainya. Oke. Dan akhirnya ketika proses pembelajaran banyak dampak positif mulai dari siswa, guru dan bahkan orang tua. Oke. Minat belajar, minat literasi, kemudian minat numerasi meningkat di SMP Negeri 1 Manado begitu. Oke. Kalau untuk saya pribadi sebagai guru BK dalam digitalisasi ini luar biasa sekali. Biasanya anak-anak untuk bertemu secara fisik guru BK secara face to face mungkin kebanyakan takut, tapi udah banyak siswa yang via chat WA begitu kan. Jadi ada perantara siswa sehingga tidak takut lagi untuk menceritakan masalahnya dan lain sebagainya.
begitu. Oke, jadi ada peningkatan yang positif ya, dalam arah betul. positif begitu ya. Baik. Oke, dan pendengar semua bisa bergabung di line interaktif kami di line telepon atau WA di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Dan Anda juga bisa bergabung melalui live chat kami di YouTube RRI Manado ya. Jadi bisa pilih tuh, tinggal pilih mau di line telepon, WA ataupun di YouTube ya. Tapi setelah break yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Nih katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Mantap doi dong. Oh, dodo anak ngapa kira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kembali di 94,5 dan 88,2 FM Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di dialog Indonesia Cerdas kita di pagi hari ini ya, tantangan guru di era digital seperti itu. Nah sekarang saatnya kita membuka line interaktif ya di 082195835080 bagi Anda yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman seputar dunia pendidikan di era digital. Silakan hubungi kami di nomor tersebut dan bisa juga melalui
live chat di YouTube RRI Manado ya, seperti itu. Dan sekarang kita sudah ada chat yang masuk di WhatsApp ya, pertanyaan dari Kristo di Ranotana, yaitu bagaimana guru menyikapi kesenjangan digital antara siswa yang memiliki fasilitas lengkap dan yang terbatas ya. Oke deh, silakan mungkin Pak Mervin atau Pak Mervin ya yang jawab, silakan. Oke, terima kasih untuk Kristo di Ranotana. Memang untuk saat ini sebenarnya terasa kalau kita tidak memiliki perangkat digital, maka terasa juga kita akan ketinggalan. Namun sebagai siswa, untuk kesenjangan digital kalau di sekolah, khusus untuk penggunaan pembelajaran, maka jika siswa itu kita menggunakan IFP ini atau smartboard ini, maka semua siswa itu memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan smartboard ini. Sehingga untuk kesenjangan digital yang ada, boleh kita meminimalisir lagi dengan menggunakan smartboard ini. Di samping itu juga memang ada, walaupun dalam bentuk laptop, kita siapkan untuk memperkecil atau mengurangi kesenjangan penggunaan digital kepada siswa yang memiliki dan yang terbatas memiliki smartboard atau handphone Android-nya. Oke, Gitu. dan itu bentuk support dari sekolah juga ya, begitu. Baik, ini sudah ada line telepon yang masuk Pak, mungkin kita terima saja ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Onal. Pak Onal, posisi di mana Bapak? Ya, di Nangun. Oke, di Winangun. Silakan Bapak untuk pertanyaannya untuk disampaikan. Ya, kan tadi penggunaan layar Iya. yang sifatnya ini modern atau digital. Iya. Terus kalau itu semua kelas yang ada di sekolah menggunakan itu atau hanya kelas-kelas tertentu begitu? Terus kalau melihat dari hasil penggunaan itu, apakah banyak dari siswa yang ada di SMP 1 juga jadi lebih berprestasi, bukan cuma guru-gurunya? Oke. Apalagi kan sekarang banyak persaingan sains dan juga teknologi Iya. atau apa. Iya. Baik Pak. Baik. Iya, itu saja, makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Onal di Winangun untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, yang mendapatkan fasilitas papan dialog interaktif itu apakah satu kelas saja atau semua kelas di SMP 1, dan apakah ada, mungkin yang ditanyakan itu data statistik ya gitu, apakah ada peningkatan prestasi gitu kan setelah adanya perbantuan ini gitu. Silakan Bapak. Pak Alga atau Pak Mervin? Pak Mervin silakan. Ya, terima kasih Pak Onal dari Winangun. Memang jumlah siswa di SMP 1 ini ada 1.900-an. Jumlah kelas kita itu ada 48. Dan untuk IFP ini memang baru satu bantuan pemerintah di SMP 1 yang digunakan. Bantuannya sudah masuk di sekolah itu ada 2, tetapi yang satu masih menunggu mereka menginstalnya, dan itu bukan pihak sekolah yang menginstal, itu dari pihak direktorat yang memiliki personel untuk datang ke sekolah, datang menginstal. Namun untuk IFP yang satu ini kita letakkan di suatu ruangan, sehingga jika guru-guru menggunakan ini, maka untuk kelas yang ada di itu kita dalam bentuk kelas moving class. Jadi kita sudah tadi seperti disampaikan tadi, sudah dijelaskan tadi bahwa ini sudah ada jadwal penggunaannya. Dengan kata lain bahwa semua siswa akan mendapat kesempatan, walaupun memang dengan jumlah siswa yang ada 48, maka tidak serentak semua siswa itu menggunakannya dalam waktu yang bersamaan, akan bergantian. Karena memang jumlah jam pelajaran juga di sekolah kan dari jam 7 sampai jam setengah 2 itu ada 9 jam pelajaran, berarti kita boleh bergantian dalam setiap jam pelajaran, itu boleh bergantian.
Jadi sekali lagi untuk penggunaan papan interaktif ini untuk siswa dan untuk guru memang tidak serentak, tetapi kita akan bergiliran penggunaannya. Rolling ya. Iya, rolling Iya. begitu. Dan pertanyaan kedua, Ya. adakah mungkin data statistik begitu Pak yang menyatakan bahwa ada kenaikan prestasi begitu setelah ada alat ini? Ya, harapannya memang naik, tetapi waktu kan bantuannya baru bulan November ya. Iya, Oh, jadi baru banget ya, Pak. untuk dampaknya belum terlihat jelas. Karena memang untuk saat ini dari sekolah-sekolah itu kami belum lama menerimanya begitu. Dan ini masih Jadi, proses adaptasi juga ya. Kita juga begitu. guru yang lainnya baru Iya. mulai mencari tahu bagaimana cara menggunakan untuk smartboard ini gitu. Oke. Dan dari euforianya dan juga setelah dijalankan juga semuanya reaksinya positif begitu ya Pak? Iya. Oke, sebelum beralih ke pertanyaan pendengar berikutnya, saya penasaran Pak, bagaimana tanggapan orang tua murid ya setelah adanya alat ini? Ya, untuk tanggapan orang tua, semua positif, semua mendukung dan semua mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan ini, karena anak mereka boleh ada peningkatan untuk aktivitas mereka. Oke. Jadi mereka lebih aktif dari papan interaktif yang ada. Ini membuat siswa boleh termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Oke. Begitu. Oke. Jadi semuanya Jadi, positif ya. semua Dan diharapkan positif. juga ke depannya progresnya positif seperti Iya, itu iya. ya Pak. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari WhatsApp dari Rizky di Tuminting. Menurut saya perkembangan di era digital ini bagaimana jika sekolah menerapkan atau mengajarkan penggunaan teknologi seperti AI? Karena pada dasarnya AI memang sangat membantu, tapi semuanya tidak lepas dari pola pikir pengguna sendiri. Nah, mulai dari bagaimana cara dia membuat prompt sampai mendapatkan hasil yang diinginkan begitu. Oh, jadi ini ya memberi saran mungkin ini ya begitu. Bagaimana tanggapannya? Mungkin atau Pak Alga ya? Oke. Oke, terima kasih untuk Kak Rizky di Tuminting. Mungkin saya mulai dengan bahwa guru itu tidak bisa digantikan oleh AI. Misal dalam sebuah pesawat sebagai tujuan pendidikan, bahwa guru itu adalah pilot dan kopilotnya itu AI-nya sebagai tools. Saya selalu bilang ke anak-anak bahwa sampai kapanpun kita belajar guru tidak bisa digantikan oleh teknologi, karena guru tidak hanya mengajar, juga mendidik. Mungkin kalau siswa belajar dalam hal akademis mungkin bisa melalui digital YouTube dan lain sebagainya. Tapi jika mendidik, bagaimana dia disiplin, bagaimana dia tanggung jawab, bagaimana manage motivasinya up and down-nya, ya itu harus memerlukan bantuan dari support dari guru. Nah begitu. Nah kemudian untuk AI, karena basic saya bimbingan dan konseling, saya selalu menyarankan siswa untuk menggunakan teknologi secara lebih wise tadi, yang Kak Vika ada bilang tadi, bahwa tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Karena beberapa kali menemukan siswa melampiaskan emosi misalnya di medsos. Nah, itu orang harus hindari, karena karena ketika kita misalnya ada seseorang menyindir di medsos, kaget bukan itu orang yang tersinggung, malah orang lain. Nah, itu bahayanya medsos di situ. Nah, kemudian dalam penggunaan AI, tahun lalu BK membuat suatu inovasi bahwa untuk meluapkan emosi atau untuk memecahkan masalah problem solving dalam diri siswa, bisa memanfaatkan kecerdasan majemuknya. Misal, ketika dia galau, kenapa nggak gunakan bakatnya, misalnya dia bakatnya untuk menulis, kenapa nggak menulis lagu, menulis puisi, cerpen. Ketika bakatnya ada di musik, kenapa nggak menyalurkan emosinya ke dalam bidang musik atau menggambar dan lain sebagainya. Jadi anak-anak di sinilah bisa menggunakan teknologi AI dalam proses pembelajaran begitu Kak.
Oke, baik ya. Jadi intinya balik lagi ya, Iya. wise ya, Iya, begitu betul. ya. Harus lebih wise dan ini yang sebenarnya perlu kolaborasi dari Siap. pihak sekolah Iya. juga, dari guru juga dan tentunya orang tua Iya, siswa ya. betul. Begitu ya. Oke, kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya lagi nih dari live YouTube ya. Kalau siswa kebanyakan menggunakan AI, dampaknya apa dari @ima.gination? Nah, silakan Pak Mervin atau Pak Alga, silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang menjadi tantangan juga. Karena tadi sudah disampaikan bahwa memang guru itu tidak bisa tergantikan dengan AI. Apalagi dalam pengembangan sikap anak, kemudian untuk pendidikan karakter itu tidak bisa digantikan oleh AI. Namun di sekolah memang ada mata pelajaran informatika. Di dalamnya itu adalah coding dan AI. Jadi ini untuk coding dan AI ini memang siswa harus memahami bagaimana cara mereka menyusun suatu program melalui coding ini. Kemudian AI ini sekali lagi itu seperti yang sampaikan tadi itu adalah copilotnya yang boleh menunjang. Tetapi tadi ada pertanyaannya bagaimana itu dampak dari siswa yang terbiasa dengan menggunakan AI. Memang kita tidak selamanya memberikan kebebasan langsung kepada anak menggunakan AI ini. Seperti yang awal saya sampaikan bahwa yang kita nilai itu adalah proses dia memahami konsep, bukan dia cuma minta bantuan dari AI. AI ini apa? Jadi proses yang kita butuhkan. Dan proses ini itu memang melibatkan siswa melalui interaktif siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan alat EFP-nya ini begitu. Jadi AI memang ada siswa gunakan, tapi yang kita titik beratkan adalah cara atau proses dia memahami konsep ini dengan bantuan papan yang interaktif yang ada. Begitu. Ya. Semoga menjawab ya untuk tadi dari @imagination ya. Dan masih ada pertanyaan yang masuk lagi nih dari WhatsApp, Pak. Jadi bagaimana tanggapan narasumber tentang banyaknya tuntutan dari pemerintah pusat baik administrasi guru secara digital maupun program-program pembelajaran digital yang semakin masif di era ini. Namun sayangnya tidak diimbangi dengan pemenuhan hak guru secara maksimal. Misalnya TPG, TPP, insentif dan lain-lain yang sangat sering terlambat diterima guru. Terima kasih. Dari Ibu Aprilia di Citraland. Silakan. Mungkin Pak Alga? Ya. Oke. Ini kayak ibunya curhat ini. Curhat colongan. Iya, benar. Terima kasih Bu Aprilia di Citraland. Oke. Saya sebagai guru sebelum digitalisasi ini emang banyak banget administrasi yang harus dilakukan. Karena orang guru sudah mengajar, urus administrasi lagi, begitu. Tapi dengan adanya ruang GTK yang sekarang mengisinya cuma satu tahun satu kali untuk SKP itu, ya. Itu sangat membantu sekali untuk guru-guru. Itu gebrakannya Bapak Menteri Abdul Mufti dan di eranya Bapak Presiden Prabowo. Dan juga sebenarnya kalau sebagai guru, kalau kita itu tidak bisa mengikuti zaman, kita akan kewalahan mengajar Gen Z, Gen Alpha ini. Luar biasa. Iya betul, betul sekali. Benar. Ketika COVID saja orang tua banyak mengeluh. Iya. Padahal anaknya cuma 1, 2, 3. Ini guru-guru di SMP 1 mengajar satu kelas bisa 30 sampai 40 siswa. Itu pun moving kelas begitu. Iya. Nah, jadinya kita harus belajar sampai mati. Artinya kita harus terus belajar apapun yang terjadi. Bukan cuma guru semuanya. Apalagi guru punya tanggung jawab di pundak ini luar biasa sekali. Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, bahasanya luar biasa sekali. Dan jadi ini adalah zaman sekarang bukan Pak Prabowo bilangnya bukan pahlawan tanda jasa, tapi pahlawan harus dikasih jasa bahasanya. Makanya beberapa intensif guru dinaikkan untuk guru honorer.
dan lain sebagainya. Saya yakin dan optimis bahwa Bapak Presiden pasti selalu berdampak dan juga inginnya guru sejahtera. Saya yakin itu dan bertahap pastinya. Iya betul. Nggak juga langsung bim salah bim langsung. Bukan Dengan sulap ya Pak ya. betul. Dan dengan adanya papan interaktif ini pun salah satu gebrakan yang luar biasa. Bayangkan dari pelosok daerah 3T yang mungkin jarang sekali dapat pegang laptop dan lain sebagainya, akhirnya dapatlah itu papan interaktif digital. Apalagi sekarang akan dibagikan Starlink, itu yang internet gratis kan. Iya, betul. Itu makanya saya yakin dengan pemerintah Pak Prabowo dan juga kolaborasi dengan daerah provinsi maupun kabupaten kota, semoga orang pendidikan terutama di Sulu dan Manado ini lebih baik lagi begitu. Oke, Ibu Vika. harapannya dan bisa seluruh Indonesia malah Betul, ya, begitu siap. ya. Oke, baik. Masih kita terima untuk pertanyaan selanjutnya di WhatsApp ya. Jadi bagaimana cara pihak sekolah agar bisa memaparkan dampak dari papan interaktif digital kepada seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 Manado dari Aldi Spensa. Oh, mungkin ini ya sosialisasinya seperti apa begitu ya. Mungkin ya yang dimaksud begitu. Silakan. Mungkin Pak Mervin? Ya, sebentar sebelum saya jawab yang ini, untuk yang pertanyaan sebelumnya, sekali lagi saya hanya menyampaikan bahwa kita sebagai guru ini adalah pilihan. Jadi kalau kita sebagai guru ini adalah pilihan. Untuk tunjangannya itu memang menjadi perhatian pemerintah jika kita juga bekerja dengan baik. Iya. Jadi kalau keterlambatan yang diterima oleh guru dalam hal itu tunjangannya, itu memang untuk pengolahnya juga akan manusia. Iya. Karena jumlah guru yang ada, terutama Kota Manado saja sudah lumayan banyak, dan kalau hanya dikerjakan oleh satu orang, pasti ada yang mungkin terlewati pada saat menginputnya, ataupun pada saat itu menginput, karena ini digitalisasi tidak juga menghindari gangguan yang ada. Iya. Apakah pada saat mengirim kemudian signalnya ada gangguan, Betul. akhirnya laporan yang dikirimkan itu tidak sampai pada mereka yang harus menerima. Sehingga pada waktu mereka mungkin pada saat merekap nama kita itu yang tidak tercatat di situ, sehingga ya menurut saya sih ini masih bisa diterima lah. Tetapi itu juga walaupun demikian itu juga menjadi masukan kepada pemerintah dalam hal ini untuk pengolah tunjangan itu begitu. Supaya mereka mungkin akan lebih teliti, karena dari jumlah guru yang ada di Kota Manado ini guru SMP 1 hampir 100. Apalagi sekolah yang lain. Kita ada 88 guru. Artinya kita juga tahu bahwa yang mereka kerjakan itu sudah maksimal. Walaupun itu seperti yang tadi ada yang terlewati. Itu pertanyaan yang dijawab oleh Pak Alga tadi untuk teman-teman yang, karena kita juga sama guru yang memang pernah merasakan juga keterlambatan itu. Gitu. Semoga menjawab tadi untuk Ibu Aprilia karena dari tadi Citraland ya. Di SMP 1 juga masih ada yang tahun lalu 2025 juga masih ada yang tersisa. Tapi ini sudah diusulkan. Terus yang kedua pertanyaan jadi don't worry dari ya, jangan khawatir ya. Dari LA Spensa tadi. LA itu apa ya? Oh, AL ya. Oh, bukan ya. Ya, dari AL. Untuk penggunaan papan interaktif di SMP 1 kan memang karena belum lama didapat, sehingga memang belum semua siswa untuk menggunakan itu. Karena dari jumlah 48 kelas itu memang belum semua mendapat bagian. Tapi untuk dampak dari papan interaktif ini, sekali lagi dari siswa-siswa yang telah menggunakannya, dari banyak pihak sudah mewawancarai, dan semua ya memberi tanggapan positif bahwa itu adalah boleh memotivasi siswa dengan menggunakan papan interaktif ini. Kemudian juga mereka tidak tidur di kelas ya. Karena mereka merasa bahwa materi yang diajarkan dengan menggunakan papan interaktif itu tertarik. Jadi tidak monoton lagi ya metode pembelajarannya. Karena interaktif kan, siswa dengan guru, dan siswa juga boleh langsung
Mungkin karena ini adalah papan, jadi pengganti papan tulis. Iya. Jadi mereka boleh langsung mengisi di situ. Nah. Mereka isi langsung hapus. Kemudian siswa lain juga begitu. Karena Jadi lebih experience aktif. baru ya Pak ya, jadi Iya. anak-anak lebih semangat begitu. Bapak Alga mungkin mau menambahkan? Ya siap. Mungkin kabar gembira untuk teman-teman siswa di SMP 1, mungkin nanti akan dirapatkan di Dewan Guru bahwa mungkin bisa jadi SMP 1 bisa buka ekstrakurikuler atau komunitas mengenai pemanfaatan digital, entah itu belajar editing video, editing foto. Ya. Jadi semua bakat ditampung dan difasilitasi oleh sekolah. Oke. Dan mungkin harapan saya sebagai guru bukan cuma SMP 1 dan sekolah-sekolah lain gurunya tetap semangat apapun yang terjadi dan Iya, iya. tetap belajar apapun tantangannya, apapun challenge-nya. Iya. Karena jadi guru itu memang tidak mudah, tapi ini pilihan kita dan harus ada rasa bangga tersendiri. Karena Bapak Prabowo bisa jadi presiden juga karena guru. Terima kasih. Oke, betul sekali ya. Oke. Baik, untuk Pak Marvin ada yang mau ditambahkan? Ya. Ya, pertama terima kasih kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat yang boleh menyiapkan papan interaktif ini ke sekolah-sekolah termasuk SMP 1 dan juga pemerintah Kota Manado yang selalu mendorong kami untuk memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dan kepada semua guru, sekali lagi ini adalah pekerjaan kita, ini adalah pilihan. Marilah kita gali semua potensi yang dimiliki oleh siswa melalui tugas pokok kita sebagai guru untuk mengajar, mendidik, melatih, dan membina siswa. Terima kasih juga untuk pihak RRI yang boleh mengundang kami di sini untuk boleh memberikan pencerahan sekaligus membagi apa yang kami miliki di SMP 1. Oke, baik. Dan ini mungkin kita jadikan closing statement ya, barusan ya dari Pak Alga dan juga Pak Mervin. Dan mungkin mendengar dari perbincangan pagi ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, era digital membawa tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan, dan yang kedua, guru dituntut untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan teknologi atau bisa dibilang adaptif ya, seperti itu. Dan yang ketiga, dukungan sekolah dan kebijakan pendidikan juga sangat berperan. Dan yang keempat, mungkin teknologi seharusnya juga menjadi alat pendukung dan tentunya bukan pengganti peran guru, seperti itu ya. Baik, dan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi wawasannya ya di obrolan kita pagi ini ya. Iya, terima kasih. Baik, dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 Manado yang setia mengikuti dialog interaktif kita pada pagi hari ini. Saya Fika Hamzah pamit undur diri dan tetap ikuti program-program kami setelah ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan Jakarta untuk dinamika olahraga. Jadi selamat siang dan sampai jumpa kembali. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.